Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya? Ya, langsung percaya kalian semuanya sukacita ya. Tadi kalian sudah memuji-muji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan fokus dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sudah masuk dalam pelajaran 8 dengan judul kita mendengarkan firman Allah. Bacaan Alkitabnya dari kitab 2 Tawarikh pasal 34 dan pasal 35 ayat 1 sampai 19. Kemudian fokus pelajaran yaitu memperhatikan pembacaan dan pengajaran firman Allah, belajar untuk mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Yosia. Yosia menjadi raja ketika ia berumur 8 tahun. Jadi masih sangat kecil ya, masih anak-anak, dia sudah menjadi raja. Mungkin seumuran kalian. Ada di antara kalian yang berumur 8 tahun. Ya, seperti itulah Yosia ketika dia menjadi raja. Dan Yosia memerintah di kerajaan Yehuda. Sebelum Yosia menjadi raja, raja-raja yang dahulu itu mereka tidak mengasihi Allah. Mereka raja-raja yang jahat. Mereka memimpin rakyat untuk menyembah berhala dan mempersembahkan korban pada Allah yang palsu. Mereka bahkan meletakkan patung-patung berhala di dalam bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sepanjang waktu itu, rakyat tidak lagi memedulikan Allah yang benar. Firman Allah tidak lagi dibacakan dan diajarkan di bait Allah. Nah, menurut kalian, apa jadinya gereja? Jika di dalam gereja tidak ada pembacaan Alkitab atau tidak lagi belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana perasaan kalian seandainya kalian tidak berdoa atau tidak memuji Allah? Anak-anak, Allah tidak pernah senang jika umatnya atau anak-anaknya melupakan Dia. Allah hanya senang jika anak-anaknya memuji Dia, membaca firman Tuhan dan memuliakan Dia. Akan tetapi, walaupun umat Allah tidak memedulikan Allah maupun firman Allah, Allah tidak melupakan umatnya. Jauh sebelum peristiwa ini, Allah berjanji akan mengutus seorang raja yang akan memimpin umatnya meninggalkan ibadah yang sesat atau meninggalkan ibadah yang palsu, ibadah yang tidak benar, dan kembali kepada ibadah yang benar, ibadah yang sesungguhnya. Dan Allah menjadikan Yosia sebagai raja di Yehuda, yang mana waktu itu umurnya baru 8 tahun. Nah, anak-anak, Yosia sangat berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya. Apa yang membedakannya dengan raja-raja yang sebelumnya? Perbedaannya ialah Yosua mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Beberapa tahun setelah ia menjadi raja, Yosia memerintahkan rakyatnya untuk menyingkirkan semua berhala dan patung-patung berhala dipecahkan, mezbah-mezbah berhala dihancurkan. Nah, anak-anak, meskipun Yosia masih muda, ia sangat berani. Ia tidak khawatir apa yang akan dikatakan orang. Ia ingin melayani Allah.
Ketika Yosia melihat bait Allah di Yerusalem telah menjadi kotor dan tampak tidak karuan setelah bertahun-tahun tidak dirawat, apa yang dilakukan Yosia? Yosia memutuskan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali bait Allah atau rumah Tuhan. Yosia berkata kepada utusannya, "Pergilah menghadap imam besar Hilkia. Beritahu imam Hilkia untuk menghitung semua uang yang telah dibawa ke bait suci, dan gunakanlah itu untuk menyewa tukang kayu dan tukang batu untuk membeli kayu serta batu baru. Bait Allah harus diperbaiki agar menjadi indah dan sebersih dulu ketika Raja Salomo pertama kali membangunnya." Segera tukang-tukang bangunan sibuk dengan pekerjaan mereka. Balok-balok kayu yang baru menggantikan balok-balok tua yang sudah rusak. Dan batu galian ditaruh dengan hati-hati pada tempat semestinya. Ketika setiap orang membenahi bait Allah itu, sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Hilkia, imam besar, menemukan sebuah gulungan kitab. Ia mencermati gulungan itu dengan teliti, dan akhirnya diketahui bahwa itu adalah kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Musa pada waktu di Gunung Sinai. Anak-anak, dulu sebelum ada Alkitab seperti yang kita punya sekarang ini ya, firman Allah ditulis pada gulungan-gulungan panjang. Kalian bisa lihat gambarnya. Setiap salinan sangat berharga karena dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah salinan. Dan salinan itu tidaklah banyak jumlahnya. Segera Imam Hilkia memberikan gulungan kitab itu pada utusannya untuk diberikan kepada Raja Yosia. Ketika sang utusan tiba, ia membacakan gulungan itu. Saat Raja mendengarkan firman Allah itu, ia mengoyakkan jubahnya, atau ia merobek jubahnya. Mengapa Raja berbuat demikian? Raja Yosia marah karena ia baru mendengar apa yang dikatakan Taurat Allah atau firman Allah. Bukan hanya karena rakyat tidak taat pada Allah dengan menyembah berhala-berhala, tetapi sekarang ia tahu bahwa Allah akan menghukum rakyat karena mereka tidak menyembahnya dan karena mereka sudah meninggalkan firman-Nya. Kita telah melupakan Taurat Allah, keluh Yosia. Kita telah bersikap egois dan tidak taat. Betapa marahnya Tuhan, tentunya. Ia memberitahu imam besar Hilkia untuk pergi menghadap Nabi Yahuda untuk mengetahui apa yang akan terjadi terhadap rakyat. Anak-anak, Nadia itu sama dengan nabi perempuan. Jadi Hulda ini adalah nabi perempuan. Lanjut, Hizkia dan utusan raja menghadap Nabi Hulda. Kemudian kembali pada Yosia dan melaporkan. "Raja Yosia," kata Hilkia, "Nabi Hulda mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum umatnya karena mereka telah meninggalkan Tauratnya dan mereka tidak mengasihinya dengan segenap hati. Tetapi karena engkau, Raja Yosia, telah mengasihi Allah dan karena engkau sungguh-sungguh menyesal atas kejahatan yang telah terjadi di sekelilingmu, Allah telah berjanji tidak akan menghukum umatnya sampai engkau meninggal." Ketika Yosia mendengar perkataan itu, ia menyuruh pemimpin dan seluruh rakyat berkumpul di bait Allah. Ketika semua orang sudah datang, apa yang dilakukan Raja Yosia? Raja Yosia membacakan firman Allah itu kepada mereka. Kemudian, di hadapan semua orang, Raja Yosia berjanji bahwa sejak hari itu
ia akan menaati firman Allah. Selanjutnya, ia juga menyuruh seluruh rakyat berjanji bahwa mereka juga akan menaati Taurat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dari seorang raja yang bernama Yosia. Dia masih seumuran dengan kalian ketika ia menjadi raja, karena usianya pada waktu itu 8 tahun. Tetapi walaupun masih anak-anak, ia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan ia hanya mau menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita juga harus menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal karena dosa. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati? Yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Lose sampaikan, dan ayat hafalannya yaitu Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.